selama ini mencermati, mencoba bersikap profesional, menyampaikan pikiran dan gagasan tentang RUU Sisdiknas yang bagi kami prosesnya itu sangat ajaib. Bapak Ibu sekalian, kami sebenarnya sebagaimana komponen lainnya sangat berharap bahwa RUU Sisdiknas ini dibahas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Baiknya undang-undang ini ditundalah, jangan dipaksakan menjadi prolegnas tahun 2022 agar tolong didengar suara publik. Tolong didengar suara publik. Jangan-jangan nih bagian tunjangan profesi jangan-jangan bagian tunjangan profesi guru akan ditiadakan, tapi tidak berani mengatakan di draft awal. Rilis berita, PGRI minta kembalikan ayat tentang TPG dalam RUU Sisdiknas. Guru dan dosen berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sangat disayangkan dalam draft RUU Sisdiknas ini, substansi penting mengenai penghargaan atas profesi guru dan dosen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen justru menghilang. Dalam RUU Sisdiknas draft versi April 2022 yang beredar luas di pasal 127 ayat 3 tertera jelas tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Namun, dalam draft versi Agustus tahun 2022 yang pendidikan pemberian tunjangan profesi guru sebagaimana tertulis dalam ayat 3 sampai 10 pasal 127 menghilang. Jika benar itu dihilangkan, maka sangat disayangkan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek telah melakukan pengingkaran terhadap profesi guru. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. Ketiga, kembalikan bunyi pasal 127 ayat 1 sampai 10 sebagaimana tertulis dalam draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April 2022 yang memuat tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan berbagai tunjangan lainnya. Keempat, pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen adalah sebuah keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas profesi guru dan dosen. 5. PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat jumpa kembali dengan saya Laulem di sini di channel Lain Nyembir. Sebelum video ini berlanjut, saya berharap semoga kita semua dalam kondisi terbaik kita, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan dan dilancarkan rezeki kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat yang nyembir di seluruh Indonesia, dalam 24 jam terakhir ini publik jagat maya Indonesia dihebohkan oleh berita yang sangat viral
sangat viral. Apakah itu? Apakah berita tentang Ferdi Sambo, tentang Baradae? Tentunya bukan. Berita ini sangat terkait dengan jagat maya Indonesia yang berprofesi sebagai pendidik, sebagai guru. Hal ini terkait dengan beredarnya isu bahwa draft rancangan undang-undang Sisdiknas yang sudah diterima oleh DPR tidak lagi dicantumkan pasal tentang pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Dan ini saya menerima berita ini tadi malam dari beberapa media portal online. Setelah kita berselancar di dunia maya, cukup ramai beritanya. Berikut kita kutip beberapa kutipannya. Kita mulai dari portal media sosial berbagi WhatsApp. Karena saya berprofesi sebagai guru, maka cukup banyak di dalam grup WhatsApp saya yang mengirimi berita-berita terkait dengan rancangan undang-undang Sisdiknas tersebut. Setelah saya menyimak berita pertama dari kanal YouTube yang dikirimi teman saya dari WhatsApp, ya reaksinya cukup tersentak gitu, kaget, sedih bercampur baur. Kenapa tidak? Karena bukan saja bagi saya yang berprofesi sebagai guru, tapi bagi seluruh halayak Indonesia yang profesinya sebagai guru dan sudah menerima tunjangan sertifikasi ini. Tentu ini sangat membantu baik dalam pendidikan putra-putri kami dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Cukup kaget gitu, kemudian dengan rasa penasaran, kemudian kita berlanjut berselancar, kita buka kanal YouTube untuk mencermati berita-berita yang ada. Tadi malam beritanya belum begitu ramai di kanal YouTube, kemudian kita coba beralih ke portal berita online. Nah, disinilah kita cermati beritanya cukup ramai dari berbagai portal media online, berseliweran sangat banyak. Intinya sama beritanya, yaitu bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam rilis PBPGRI, bahwa ada kekhawatiran bahwa tunjangan profesi guru dalam rancangan undang-undang Sisdiknas yang baru ini akan dihilangkan. Kenapa tidak? Karena tidak secara jelas termuat seperti yang termuat pada undang-undang sebelumnya. Oke, marilah kita cermati proporsi informasi yang sebenarnya agar kita tidak gagal paham. Karena rancangan undang-undang ini bersumber dari Kemdikbud, maka kita akan mencoba mengunjungi portal. Kita ketik sisdiknas.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah berandanya kita terbuka, kita klik naskah, maka di sana akan segera muncul ada 3 bentuk naskah. Yang pertama ada naskah rancangan undang-undang versi Agustus, kemudian ada paparan naskah rancangan undang-undang juga versi Agustus, dan ada naskah akademiknya. Kemudian ketiganya kita unduh. Setelah terdownload semua dalam porsi PDF, kemudian kita akan buka satu persatu. Kita mulai dengan membuka naskah rancangan undang-undang versi Agustus. Akan kita cermati seperti apa isinya, khusus kita cermati mengenai tunjangan profesi guru. Baiklah, langsung saja kita mencermati draft rancangan undang-undang Sisdiknas versi Agustus. Langsung kita menuju ke pasal 145 yang mengatur tentang pendapatan guru. Di ayat 1 dikatakan bahwa setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Nah, menurut saya di ayat 1 ini cukup jelas bahwa sepanjang
rancangan undang-undang ini belum diundangkan, belum diberlakukan, maka guru tetap menerima tunjangan sertifikasinya. Kemudian di ayat 2 dikatakan bahwa setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerima besaran penghasilan atau pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, di ayat 2 ini karena tidak tersirat dengan jelas kata-kata sertifikasi seperti pasal yang dituntut oleh PB PGRI, jelas ini multitafsir. Yang dimaksud dengan penghasilan atau pengupahan bisa multitafsir, bisa artinya hanya gaji saja atau bisa gaji dan sertifikasi. Oleh karena itu saya pikir sangat wajar PB PGRI yang telah diamanati oleh begitu banyak guru di Indonesia merasa berkepentingan, merasa perlu untuk menjaga agar hal-hal yang tidak jelas seperti ini dapat diperjelas kembali agar pasal yang menyatakan secara jelas tentang tunjangan sertifikasi seperti yang diatur pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 jelas adanya. Baiklah, jika di dalam penjelasan rancangan undang-undang versi Agustus membuat kita menjadi merasa cemas, galau, berharap-harap cemas, sekarang kita coba mencermati paparan dari rancangan undang-undang Sisdiknas versi Agustus. Di sini di bagian pendidikan dan tenaga, di bagian pendidik dan tenaga kependidikan nampak jelas pada kondisi saat ini, artinya pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di sana dikatakan bahwa hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Kemudian perbaikan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas sekarang ini adalah bahwa pemisahan pengaturan sertifikasi dan pengaturan penghasilan guru sertifikat pendidik dari PPG merupakan prasyarat untuk menjadi guru dan untuk menjadi calon guru baru. Akan tetapi, bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikasi, berhak untuk langsung mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi seperti sekarang ini. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, apabila kita cermati di dalam perbaikan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini, walaupun secara eksplisit tidak nampak ada kata-kata dibayarkan tunjangan sertifikasi, tapi di sini secara implisit sangat jelas dikatakan bahwa setiap guru yang sudah lama mengajar namun belum memiliki sertifikasi berhak untuk langsung mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi. Ini artinya guru baru saja akan mendapatkan penghasilan sertifikasi, apalagi guru yang sudah selama ini menerima tunjangan sertifikasi. Tetapi lagi-lagi ini masih tidak nampak jelas, masih samar-samar, sehingga saya pun berterima kasih kepada pengurus besar PB PGRI yang begitu peduli, begitu sensitif dengan hal-hal yang akan berpengaruh terhadap nasib semangat para guru di seluruh Indonesia agar semuanya diperjelas. Baiklah, yang terakhir sekarang kita kutip beberapa pemberitaan lain. Yang pertama kita kutip berita dari Medcom ID, judulnya tunjangan profesi guru hilang dari RUU Sisdiknas, tanda tanya. Ini penjelasan Kemendikbud Ristek. Jakarta, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Anindito Aditomo memberikan penjelasan terkait
tunjangan profesi guru atau TPG yang disebut menghilang dari RUU Sisdiknas terbaru. Draft RUU Sisdiknas rencananya akan segera diajukan ke Badan Legislatif DPR untuk masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Anindito yang akrab disapa Nino meminta para guru untuk tenang dan tidak khawatir dalam merespon isu tersebut. Sebab faktanya Nino memastikan jika tunjangan profesi guru akan tetap ada. Tunjangan untuk guru tetap ada, justru guru ASN akan otomatis mendapatkan tunjangan tanpa harus menunggu antrean sertifikasi. Tegas Nino kepada Medcom ID Minggu 28 Agustus 2022. Nino menjelaskan guru-guru ASN yang sekarang belum mendapatkan tunjangan karena antrian sertifikasi akan segera mendapatkan kenaikan pendapatan jika Undang-Undang Sisdiknas ini disahkan. Masih dari Medcom ID, judul pemberitaan kabar gembira, guru ASN bakal otomatis dapat tunjangan tanpa harus menunggu antrean sertifikasi. Jakarta, sejumlah organisasi guru menyampaikan kegelisahan terkait menghilangnya pasal TPG dari RUU Sisdiknas. Menjawab kekhawatiran tersebut, Kemendikbudristek justru menyebut ada kabar gembira tentang tunjangan guru, yakni setiap guru ASN akan secara otomatis mendapatkan kenaikan penghasilan begitu Undang-Undang Sisdiknas ini disahkan.